Singkat cerita, tepat setelah kemarin monster relik kutukan ini sudah berhasil dikalahkan, maka tanpa menunggu lama, Sitri dan juga Krai kini akhirnya seketika langsung memutuskan untuk dapat bergerak demi bisa pergi menuju ke dalam sebuah gedung tempat di mana relik tongkat kutukan itu sudah terjatuh. Lalu ketika mereka berdua sudah sampai, maka tanpa menunggu lama, Sitri pun kini seketika langsung berpencar sambil berkata seperti ini kepada Krai. Krai, ternyata akibat serangan dari monster relik kutukan, semua penjaga dan juga semua penyihir yang sekarang ada di dalam sekolah ini semuanya sudah menjadi sibuk. Gara-gara itu, gudang harta karun mereka saat ini tidak memiliki penjaga. Dengan begini, maka kita pun memiliki kesempatan besar untuk dapat mengambil harta berharga dari dalam sekolah para penyihir. Mengingat ini adalah kesempatan kita untuk bisa mencuri semua benda-benda penting. Karena jarang sekali sekolah dari para penyihir bisa dihancurkan oleh serangan dari para monster. Mendengar semua ucapan itu dari Sitri, Krai pun awalnya sempat menjawabnya. Yaitu, Sitri tidak boleh melakukan hal itu. Karena jika Sitri malah bergerak demi dapat mengambil semua relik berharga dari dalam gudang harta karun sekolah sihir, maka itu pun sama saja dengan mencuri. Yang artinya, jika Sitri sampai ketahuan, maka Krailah orang yang akan dihukum. Mengingat semua orang pun pasti malah menganggap bahwa Sitri mencuri semua benda berharga akibat dirinya sudah diperintahkan oleh Krai. Namun meskipun sudah dilarang, Sitri pun nampaknya sama sekali tidak peduli. Hingga tanpa menunggu lama, Sitri dan juga Krai sekarang akhirnya langsung menjadi berpencar menuju ke lokasi yang berbeda. Tapi sayangnya, tepat ketika mereka berdua sekarang baru saja mau bergerak menuju ke lokasinya masing-masing, maka di saat yang bersamaan itulah, tiba-tiba saja sebuah lingkaran sihir besar kini akhirnya langsung menjadi muncul tepat dari bawah kaki mereka. Lalu tanpa menunggu lama, tubuh dari Krai dan juga tubuh dari Sitri sekarang akhirnya langsung menjadi menghilang hingga kita pun sama sekali tidak bisa melihatnya. Nah, di momen inilah kita pun segera mendapatkan sebuah penjelasan bahwa lingkaran sihir barusan adalah kekuatan sihir teleport yang kebetulan hanya bisa dilakukan oleh para profesor saja. Yang artinya, Sitri dan juga Krai sudah ketahuan. Sampai mereka pun sekarang langsung diteleport menuju ke dalam markas utama dari gedung para penyihir. Di mana pada lokasi ini, guru dari Lucia sekaligus penyihir terkuat nomor 1 di dalam sekolah mereka yang kebetulan baru saja pulang, kini tiba-tiba saja langsung muncul. Nah, mulai dari sanalah kejadian yang sama pun sekarang juga bisa kita lihat. Mirip seperti kejadian kemarin ketika Krai ingin dimarahi oleh guru dari Luke, yaitu oleh Master Roel. Bedanya, guru dari Lucia adalah seorang tsundere. Di satu sisi, dia sangat benci sekali kepada Krai. Bahkan, dia pun sekarang sudah berniat untuk dapat membakar tubuh dari Krai hidup-hidup sebagai sebuah hukuman akibat Krai telah membuat sebuah kekacauan di dalam sekolah dari para penyihir. Karena gara-gara perbuatan dari Krai yang mampu menghidupkan kekuatan dari relik kutukan, maka hampir semua tower dari sekolah ini sekarang bisa menjadi dihancurkan. Serta gara-gara itu jugalah kerugian yang dialami oleh para penyihir tentu saja sekarang menjadi sangat besar. Tapi di sisi lainnya, guru dari Lucia pun suka kepada Krai. Sampai dia pun saat ini menjadi ragu-ragu untuk dapat bisa memberikan hukumannya kepada Krai. Karena jika Krai dibunuh akibat semua perbuatannya di atas, maka dia pun tidak akan pernah bisa melihat Krai lagi. Selain itu, Krai pun kebetulan sekarang sangatlah beruntung. Mengingat kenyataannya, Krai adalah seorang idola. Sekaligus, Krai adalah orang yang sangat disukai oleh para penyihir lain juga yang sekarang ada di dalam sekolah para penyihir. Intinya, Krai adalah orang yang sangat disukai sekaligus orang yang sangat dicintai oleh sebagian besar para penyihir yang ada di dalam sekolah ini. Hingga dengan keadaan seperti ini, maka semua profesor lain yang jumlahnya ada 12, sekarang satu persatu dari mereka akhirnya langsung mencoba untuk dapat bisa menolong Krai dengan cara berkata seperti ini kepada guru dari Lucia yang merupakan orang nomor 1 dari sekolah ini. Pertama, Krai tidak boleh dihukum dan juga dibunuh karena Krai adalah kakak dari Lucia. Kedua, Krai tidak boleh dihukum karena ini bukanlah kesalahan dari Krai, tapi ini adalah kesalahan dari sekolah kita sendiri. Mengingat orang yang pertama kali menaruh relik kutukan ini di tempat yang gampang sekali dilihat, dia adalah murid dari sekolah sihir, yaitu dia adalah Anna.
Ketiga, Cry tidak boleh dihukum karena yang salah adalah para murid. Mengingat akibat rasa penasaran mereka yang terlalu tinggi, maka secara ceroboh mereka pun justru malah datang untuk bisa mendekat demi bisa melihat relik tongkat sihir kutukan itu secara langsung. Akibatnya, mana dari para penyihir justru malah berhasil disedot, hingga monster relik kutukan itu bisa menjadi bangkit dan juga bisa menjadi kembali hidup. Keempat, perbuatan dari Cry sekarang tidak semuanya buruk. Karena walaupun sekolah mereka sekarang sudah berhasil dihancurkan, tapi para penyihir di dalam sekolah ini sekarang justru malah bisa mendapatkan sebuah material langka dari monster relik kutukan, yaitu sebuah serbuk bunga langka atau disebut dengan nama pollen. Di mana dengan kekuatan dari pollen ini, maka para penyihir pun bisa membuat sebuah katalis atau bisa membuat sebuah ramuan untuk dapat meningkatkan kekuatan sihir mereka. Dan yang terakhir, relik kutukan ini adalah relik pemberian dari Master Roel. Yang artinya, sejak dari awal, ini memang bukan kesalahan dari Cry. Nah, setelah mendengarkan semua penjelasan dari profesor lainnya, Sage Agung dari sekolah ini pun akhirnya langsung menjadi luluh. Hingga, mau tidak mau, dia pun akhirnya kini langsung menjadi setuju. Serta, dia pun saat ini langsung melepaskan Cry dari ikatannya sambil berkata seperti ini kepada semua orang. Sial, kali ini aku tidak bisa menghukummu karena dirimu sudah berhasil mendapatkan sebuah material langka. Ditambah, relik kutukan itu adalah relik pemberian dari Master Roel. Jadi, tidak mungkin aku sekarang menghukum dirimu. Mengingat untuk saat ini, aku pun tidak ingin memiliki sebuah masalah dengan seorang pendekar pedang yang terkuat di dunia. Di momen inilah, Sitri pun awalnya sempat memotong pembicaraan mereka. Di mana di dalam dialognya, Sitri pun langsung berkata dengan sangat lantang kepada Sage Agung bahwa bolehkah Sitri meminta sedikit material langka itu demi dapat melakukan eksperimen. Mendengar ucapan itu dari Sitri, Sage pun otomatis sekarang langsung menolaknya. Sampai tanpa menunggu lama, dia pun sekarang langsung meminta Cry dan juga meminta Sitri untuk dapat segera pergi sebelum dirinya berubah pikiran. Singkat cerita, setelah Cry dan juga Sitri sekarang sudah dibebaskan, maka pada halaman yang berikutnya, mereka berdua pun kini akhirnya langsung berjalan untuk dapat bisa keluar dari dalam markas utama para penyihir. Namun, ketika Cry sekarang sedang menuruni anak tangga, maka secara tidak sengaja, Cry pun bisa menemukan sebuah ruangan yang berdebu yang kebetulan sekarang sudah dijebol akibat serangan dari relik monster kutukan. Lalu, ketika Cry masuk ke dalam ruangan itu, maka Cry pun bisa menemukan sesuatu dari dalam lemari penyimpanannya yang bentuknya mirip seperti jus stroberi, tapi dalam kemasan botol kaca mirip seperti potion. Di momen itulah, Cry yang nampak sangat penasaran akhirnya kini segera menuangkannya ke dalam sebuah relik kantin atau relik tempat minum yang bentuknya sama seperti ini, demi dapat memastikan apakah benar itu adalah sebuah jus stroberi. Tapi masalahnya, tepat ketika Cry baru saja menuangkan jus stroberi itu menuju ke dalam gelas minumannya, maka di saat yang bersamaan, Sitri pun kini seketika langsung datang, serta dia pun langsung menjadi salah paham. Di mana menurut perkataannya itu, cairan yang baru saja dituang oleh Cry ke dalam gelas adalah sebuah potion langka yang dulu sudah sempat hilang dari dalam dunia ini. Karena menurut Sitri, itu adalah potion mematikan yang dapat membuat 3 negara besar hancur akibat melakukan perang besar untuk dapat memperebutkan jus stroberi tersebut. Selain itu, Sitri pun juga menjelaskan kepada Cry bahwa cairan jus stroberi ini disebut dengan potion strawberry blast. Di mana jika ada orang lain yang meminumnya, maka dia pun otomatis akan menjadi menurut kepada orang yang telah memberikannya. Atau dengan kata lain, ini adalah sebuah magic potion yang sejak dulu ingin dibuat oleh Sitri. Serta inilah salah satu potion yang membuat Sitri terus melakukan eksperimen kepada semua teman-temannya. Intinya, ada 2 potion langka yang sekarang ingin dibuat oleh Sitri. Pertama adalah potion strawberry blast yang fungsinya untuk membuat semua orang bisa menurut. Dan yang kedua, tentunya Sitri ingin membuat sebuah ramuan keabadian. Nah, mengingat Sitri sekarang sudah berhasil mendapatkan prototipe ramuan dari strawberry blast yang kebetulan telah dibuat oleh para penyihir zaman dahulu dan juga telah disembunyikan oleh para penyihir, maka di momen yang sama ini, Sitri pun sekarang langsung berkata kepada Cry bahwa dia akan membawa pulang ramuan dari strawberry blast itu. Karena Sitri akan melakukan sebuah reverse engineering
atau percobaan terbalik demi dapat menemukan bahan apa saja yang sekarang ada di dalam potion tersebut. Mendengar semua ucapan itu dari Citri, Cry pun kini seketika langsung berkata, tapi hanya di dalam hatinya saja, karena Cry takut membuat Citri menjadi kecewa. Di mana di dalam dialog aslinya, Cry pun mulai berkata seperti ini kepada kita. Hah? Apanya yang ramuan ajaib? Itu bukanlah ramuan ajaib, tapi itu adalah jus stroberi. Aku bisa tahu karena aku punya banyak sekali jus stroberi yang disimpan di dalam kulkasku. Mengingat secara diam-diam, aku telah memesan banyak sekali buah stroberi dari toko Martis. Lalu, aku pun memblendernya tanpa sepengetahuan dari orang lain. Kemudian, aku pun juga menyimpannya di dalam sebuah botol yang bentuknya jelek supaya teman-temanku tidak ada yang mengambilnya. Tentu saja, orang yang sudah meminum potion ini atau meminum jus stroberi ini pasti akan langsung menjadi menurut. Karena faktanya, minuman jus stroberi adalah minuman yang paling enak di dunia dan juga minuman yang sangat menenangkan. Jadi jika ada yang meminum jus stroberi, maka sudah jelas monster yang paling berbahaya pun pasti akan langsung menjadi menurut. Tidak kusangka orang zaman dahulu ternyata sangatlah primitif. Karena kenapa ada 3 negara yang memutuskan untuk dapat berperang hanya demi sebuah jus stroberi saja. Padahal, aku pun bisa membuat minuman ini kapan saja dengan menggunakan pengetahuanku. Nah, sampai di sini, kami pun menjadi semakin curiga. Jangan-jangan, Cry masuk ke dalam isekai. Karena banyak sekali pengetahuan umum yang sekarang dimiliki oleh Cry, tapi itu tidak dimiliki oleh orang lain. Contoh nyatanya adalah sebuah minuman jus stroberi yang dianggap sebagai potion mematikan. Pertanyaannya, kenapa pembahasan dari jus stroberi ini penting? Jawabannya, karena di dalam video yang berikutnya, jus stroberi ini akan mengantarkan kita kepada munculnya relik kutukan yang keempat. Alias, gara-gara kesalahpahaman ini, maka relik kutukan yang keempat nantinya akan segera muncul. Namun untuk sekarang, kami tidak akan membahas hal itu. Alurnya pun tiba-tiba saja langsung melompat, maju sebanyak 1 hari menuju kepada hari yang selanjutnya. Intinya, cerita setelah Cry dan juga Citri sudah pulang, sekarang di-skip untuk sementara waktu. Karena di dalam novelnya, cerita tersebut baru akan muncul pada chapter yang berikutnya. Sebagai gantinya, maka sekarang mari kita masuk menuju ke dalam cerita dari hari yang selanjutnya, tepat dari sudut pandang Cry. Sederhananya, setelah 1 hari berlalu, dan juga setelah tragedi dari penyerangan sekolah para penyihir, sekarang semuanya sudah beres. Maka di saat yang bersamaan itu, Anthem Smart pun kini seketika langsung datang menuju ke dalam ruangan dari Cry. Karena kebetulan hari ini adalah giliran dari Anthem Smart untuk dapat melakukan pengawalan kepada Cry. Dimana di dalam praktiknya, Anthem pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat duduk tepat di hadapan dari Cry sambil berkata seperti ini kepadanya. Umu. Mendengar semua perkataan itu dari Anthem Smart, Cry pun sekarang langsung mengerti bahwa Anthem pun saat ini sedang bercerita kepada Cry yang artinya adalah sebagai berikut. Intinya, Anthem Smart meminta maaf kepada Cry karena akhir-akhir ini dirinya tidak bisa datang tepat waktu untuk bisa menemani Cry. Mengingat kenyataannya, tempat sekolahan dari Anthem Smart, yaitu kelompok gereja suci, sekarang mereka pun sedang sibuk untuk dapat melakukan sebuah persiapan penting dari sebuah ritual besar. Karena di dalam waktu dekat ini, ketua dari gereja suci negara ini, akhirnya dia pun sekarang sudah memutuskan untuk dapat bisa melakukan penyucian atau penghancuran dari sebuah relik kutukan terkuat yang sekarang sama sekali tidak pernah bisa dihancurkan. Yaitu sebuah relik kutukan berbahaya dengan nama Marine Whales. Hal itu bisa terjadi akibat ramalan dari para penyihir dan juga akibat perkataan dari Cry bahwa sebentar lagi akan terjadi bencana dari kemunculan sebuah relik kutukan. Jadi supaya mereka tidak kecolongan lagi, dan juga supaya mereka tidak mengalami kehancuran lebih besar lagi sama seperti sebelumnya, maka Raja pun sekarang langsung memutuskan untuk dapat bisa menghancurkan semua relik kutukan yang ada di dalam negara mereka sebagai sebuah bentuk pencegahannya. Mendengar semua perkataan itu dari Anthem Smart, Cry pun akhirnya langsung berkata kepadanya, walaupun Anthem Smart sama sekali belum menjelaskan mengenai kekuatan dari relik kutukan tersebut. Yaitu, apakah untuk urusan saat ini, Anthem Smart membutuhkan bantuan dari Cry. Di momen inilah, Anthem Smart pun sebenarnya sudah sempat menjawab dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Yaitu, umu. Yang artinya tidak perlu, karena Cry sekarang pasti sedang sibuk juga.
Namun, karena Antem Smart adalah anggota yang paling tidak pernah punya masalah, sekaligus Antem Smart adalah anak yang paling baik jika dibandingkan dengan semua teman-teman yang lain, maka tanpa pikir panjang, Cry pun kini seketika langsung memutuskan dan juga Cry pun kini seketika langsung berkata kepada Antem Smart bahwa Cry sebenarnya sudah mengerti kalau Antem Smart adalah anak yang pemalu. Serta dia pun hampir tidak pernah meminta bantuan kepadaku kecuali jika itu memang penting. Jadi sebagai gantinya, karena Antem Smart tidak pernah membuatku kerepotan, alias meskipun dirinya sekarang tidak berani untuk dapat bisa meminta bantuanku secara langsung, maka untuk saat ini aku pun akan ikut datang dan juga aku pun akan membantumu untuk dapat bisa mengalahkan kekuatan dari reli kutukan tersebut. Jadi dirimu tidak perlu khawatir lagi, karena aku pasti akan ada di sana untuk bisa menolongmu. Nah, masalahnya, Cry pun sekarang masih belum sadar bahwa dia adalah sumber dari semua bencana. Jadi ketika dirinya memutuskan untuk dapat datang demi bisa membantu Antem Smart untuk dapat mengalahkan monster relik kutukan yang terkuat di dalam negara mereka, maka sudah pasti sebuah kejadian buruk justru malah akan terjadi tepat di dalam video yang berikutnya. Wow, menarik banget ya.